kita ini ternyata punya bukan hanya satu zodiak. Kita punya bisa sampai 10 zodiak. Ya, gue bela bahwa Gemini adalah pemikir-pemikir yang cerdas. Gemini itu pasti cerdas. Karena dia thinking sana sini segala macam. Dan terus terang kalau ngomongin law of attraction, pendapatku agak beda. Kalau kita menggantungkan happiness kita ke dalam bentuk barang, itu kita nggak akan pernah happy. Betul. Karena nggak lebih ada statistiknya tuh. Oh, jadi setelah give, forget it. Bahwa kita pernah give. Karena ada yang ketiga, don't do transactional. Jangan kepatok, lo kasih 1, lo akan dapat kembali 10. Banyak orang bro percaya hidupnya ditentukan bintang. Tapi bener gak sih kita cuman korban tanggal lahir? Ini jadinya pernyataannya kebalik dengan yang tadi. Banyak orang yang tidak percaya dan sekarang jadi banyak orang percaya. Ya gue kan lagi pro yang percaya sekarang. Betul. Aku lagi mindful nih. Iya, asik. Oke, banyak orang percaya dengan bintang gitu ya. Belum tentu juga. Biasanya cuma main-main. Percaya mah dukun kali ya. Bisa jadi, tapi itu juga 50-50. Gini, orang banyak tahu horoskopnya dia, ya kan? Horoskopmu apa? Ayo. Kalau secara Western, Virgo bro. Virgo. Kalau Vedic jadinya mundur Leo. satu biasanya. Oke. Nah, kayaknya lu lebih cocok ini Leo sebenarnya. Nah, tapi kita ini ternyata punya bukan hanya satu zodiak. Kita punya bisa sampai 10 zodiak. Jadi, dirimu Virgo. Aku banyak teman Virgo yang lain, ya kan? Aku Scorpio. Aku juga banyak teman Scorpio yang lain. Which is kita semua nggak sama. Kenapa gitu kan? Nah, ya memang enggak. Karena sama nih, kalau kita alih sedikit. Aku Siotikus misalnya. Apakah semua Siotikus sama? Enggak. Apakah semua Siotikus akan berbahaya di tahun 2026 ini? Karena clash atau ciong dengan kuda kan? Nah, belum tentu. Karena sebenarnya kita punya 4 sio. Kita loncat dikit. Nah, kita punya 4 sio, bukan cuma 1. Kalau 3 yang lainnya, ada kambing, ada anjing, ada macan misalnya, wah itu bagus banget di tahun ini. Yang 1 ya nggak bagus, tapi 3 yang lain kan bagus banget. Jadi itu kan bukan hanya ternetralisir sebenarnya, malah teramplify. Jadi berbalik kan, 180 derajat itu namanya. Nah, sama. Jadi zodiak dan horoskop itu harus dilihat seperti itu. Banyak orang generalisasi bahwa ini yang lucu nih ya, di beberapa kali aku live dan podcast banyak orang bertanya seperti ini, kalau dia zodiaknya Gemini misalnya, Gemini ini ternyata di medsos terkenal apa? Negatif katanya ya. Iya, banyak sekali yang berseliweran begitu. Karena katanya ya pelin-pelan lah, apa segala macam, suka berubah segala macam. Enggak. Zodiak yang jadi korban. Iya, dibully. Nah, aku yang membela, ya, gue bela bahwa enggak, Gemini itu bukan itu. Ada potensi sebentar A, sebentar B. Iya, kalau dia belum dewasa dan belum sadar. Tapi kalau dia sudah overcome masalahnya, kelemahan itu, maka dia bisa mengubah itu jadi kekuatan. Gemini adalah pemikir-pemikir yang cerdas. Gemini itu pasti cerdas. Karena dia thinking sana sini segala macam. Dan Gemini itu adalah jurnalis yang hebat. Banyak wartawan, jurnalis dan segala macam penulis itu dari Gemini. Gemini juga kan komunikator yang baik. Tapi nggak semua orang jadi pembicara, public speaker. Komunikator belum tentu harus public speaker kan. Betul. Kalau dia gagal, kalau dia nggak menguasai skill public speaking, maka dia akan menjadi
penulis. Iya. Dia akan menjadi penulis yang sangat jago. Iya. Gitu loh. Nah, Karena tujuannya tetap di komunikasi. betul. Ada yang one on one, ada yang one to many, Yes. ya kan? Ada yang penulis. Apapun. Nah, jadi itulah kira-kira seorang Gemini. Gemini itu pintar, banyak produknya, banyak outputnya, ya, dan tentu saja dia adalah bisa mempengaruhi orang banyak. Gemini juga cocok jadi guru sebenarnya. Nah, jadi mentor dan jadi guru itu cocok juga. Wow. Itu semua Gemini itu bagus-bagusnya semua. Iya, tapi banyak orang ini. Lu Gemini ya? Enggak ya, lu Scorpio Wah, ya? aku Scorpio. Oke, sip. Bro, apa sih yang membedakan, kan banyak tools ya? Banyak keilmuan. Sekarang gue mau masuk ke bagian yang sedikit sensitif, bro. Pertama, apakah menjadi penerjemah, menjadi bahasanya begini, apakah orang kayak lu itu bisa dikategorikan memiliki profesi untuk menginterpretasi hasil dari statistik atau hasil dari bacaan analisa sebuah astrologi? Betul? Itu profesi. Yes, profesi tentu saja. Profesi berarti itu ada jalur profesionalnya. Non akademik. Non akademik. Oke. Kedua, lu gimana bisa bedain orang yang belajar baca buku terus ucuk-ucuk, gue bisa bacain lu, gue bisa iniin lu, dan orang yang benar-benar knowledgeable, benar-benar dia bisa mengarahkan. Kenapa gue nanya ini? Karena banyak orang jadi korban. Contoh nih, gue pernah lah ketemu satu orang ngomongnya gini sama gue tahun lalu ya, lucu. Waduh bro, 2025 mati lo bro. Wah bahaya nih bro. Wah ini tahun, wah bocuan bro. Kayak gitu-gitulah. Oke. Kadang kalau ketemu yang model kayak begitu, gue mendingan jadi orang yang gak percaya sama begituan. Yes. Mendingan gue percaya sama Tuhan aja. Karena capek, ujung-ujungnya lu dengerin orang bukan dengerin Tuhan. Karena kan firman Tuhan jauh lebih powerful buat gue gitu kan ya. Paham. Nah, karena ini adalah sebuah GPS, Yes. berarti kan hanya memperlengkap data. Tapi kalau merusak otak, menciptakan fear, itu kan kacau bro. Aku jawab dengan analogi juga, boleh? Boleh. Oke. Gue kurang ngegas ya tadi. Bukan. Aku berhati-hati. Gini, tadi aku memanfaatkan dari perkataanmu sendiri ya, dari ceritamu sendiri, bahwa yang tadi nih orang yang tadi nih asal usul berdirinya Besti ya, dari orang yang sudah ikut coach dari sini segala macam gini. Oke. Coach itu lebih jelas sebenarnya gelarnya, life coach lah atau apa, dan ada organisasi afiliasinya, bener ya? Ada macam-macam ya, HC dan sebagainya ya. Nah, itu pun apakah ini objektif aja, apakah kita bisa menjamin output dari sesi coaching, konseling atau apapun itu pasti 100% positif? Belum tentu. Menjamin positif enggak, Iya. cuman kebanyakan orang bayar untuk menyenangkan diri. Kasarnya gue begitu sih. Iya, tapi ini di luar konteks pertanyaan, tidak di luar konteks konten gue ya, di luar konteks pertanyaanku. Brutal ya gue ya. Iya, ini beda kasus loh. Dan itu bukan statement aku loh. Sama kayak orang ke dokter, udah tahu lu sakit, lu mau dengernya dari mulutnya dokter, sialan gitu kan. Even di dokter pun kita akan, kalau kasusnya agak-agak besar, kita akan cari second opinion, bahkan third opinion, fourth opinion dan sebagainya. Benar? Betul. Nah, jadi sama kasusnya. Kalau di hal-hal yang akademik, ya kita ngomong akademik, dan ada tadi dirimu bilang ada jenjangnya, ada organisasinya dan segala macamnya pun tidak bisa menjamin 100%. Maka yang di non-akademik seperti ini wajar kalau akan terjadi hal-hal yang seperti tadi. Orang yang
ya mungkin baru sekali ikut workshop gitu ya. Langsung. Wah. Langsung praktek. Iya. Ini kan terjadi juga banyak hal. Misalnya baru sekali ikut, dirimu misalnya ngajar master hipnoterapi. Aku ikut sekali gitu kan. Lalu besok aku bisa buka kelas sendiri dan aku bisa buka praktek gitu kan. Nah, which is itu kan sebenarnya agak kurang. Iya, berarti itu kembali ke moral dan etika ya. Betul. So, bagaimana, pertanyaanmu tadi mungkin esensinya adalah bagaimana publik ini, masyarakat ini membedakan gitu kan, milihnya gimana? Iya, punya filternya gimana, kasih Iya. tipsnya. Nih lo kalau mau ketemu orang yang benar begini, ntar lu salah lagi ketemu. Makanya tanya-tanya dulu. Memang tidak gampang. Itu seperti mencari dokter mana yang paling bagus, dokter jantung mana yang paling bagus, dokter internis mana yang paling ini. Mau nggak mau kita harus tanya-tanya. Sama seperti kita belanja di marketplace. You harus lihat review-reviewnya segala macam gitu. Mana zaman sekarang review bisa di fabricate, jadi makin susah lagi ya. Itulah rumitnya kehidupan kita. Mungkin itu seninya ya. Betul. Seninya menjalani hidup ya. Iya. Wow, keren sih lo. Jadi aku nggak bisa jawab yes or no, oke? Iya. Takut disikat lo ya. Bukan, karena memang tidak ada jawabannya. Fire horse itu energi chaos atau justru momentum breakthrough? Nah, ini pertanyaan bagus. Semua yang datang di setiap tahun itu adalah faktor eksternal di kita. Oke? Faktor eksternal. So, bagaimana kita memperlakukan faktor eksternal itu dan bagaimana respons kita, itu kan stimulus yang datang. Respons kita bagaimana, itu yang menentukan. Kita juga ada pepatah kan, bukan stimulus yang menentukan nasibmu, tetapi respons kita akan stimulus itu yang menentukan nasib kita. Lu dipukul sama gue dipukul, sama-sama nih misalnya nih. Nih kita ada teman kita Joko misalnya, lu dipukul sekarang sama gue dipukul sekarang. Respons gue sama lu kan bisa beda. Nah, respons gue santai aja, tapi respon lu nimpuk tuh gelas ke kepalanya dia dan ternyata berdarah. Celaka, mati pula gitu kan. Lu masuk penjara nggak? Iya. Walaupun itu kecelakaan. Iya. Gua enggak. Gitu. Okay. Sama-sama dipukul. Iya. Respon gua yang menentukan nasibnya. Oke. Gitu. Berarti kembali lagi, gue Iya. promo lagi nih. Berarti lu lagi memvalidasi jalur gue menularkan orang, jadilah manusia yang penuh kesadaran. Dan kita nggak kong kali kong ya? Iya enggak. Swear ya? Jadilah orang yang sadar dan mawas diri. Tentu saja. Tentu Iya kan? saja. Karena di situ mungkin nanti gue akan cerita apa itu arti mindful bagi gue ya. Oke, itu bagus tuh. Jadi salah satu fundamental bestie framework itu adalah membuat lo tahu diri lo, are you seperti founder, pengusaha Oke. yang reaktif atau pengusaha yang sadar. Yes. Karena pengusaha yang reaktif itu bakal banyak sekali trial error dan dia lupa pola. Nah, akhirnya kejebak di lubang yang sama kan? Yes. Karena nggak ngenalin bahwa itu lubang yang sama. Yes. Nah, dia dianggap itu udah lama tuh yang sana. Ini pasti beda nih. Nah, Yes. ini pasti beda nih. Karena dia Padahal nggak sama mikir terus. pola, iya. Bidangnya boleh beda, Iya. tapi pola mengambil keputusannya Betul. sama. Wow. Itu seperti kalau suami istri pisah, KDRT, istrinya married lagi atau pacaran lagi, tapi kena lagi KDRT lagi, kena Iya, lagi KDRT. itu pola, itu pola kan? kan? Itu pola yang Betul. narik ya. Itu masuk ke hukum tarik menarik ya, tanpa disengaja atau pola. Nanti kita bahas loh. Oke. Jangan nanti, sekarang aja kita bahas. Oke. Law of attraction. Beberapa waktu belakangan ini, terus terang kalau ngomongin law of attraction, pendapatku agak beda dari kebanyakan. Mau denger nggak? Kalau kita, nih aku ngomong dulu, kalau kita menginginkan sesuatu, maka artinya otomatis kita exhibit bahwa kita lagi nggak punya sesuatu itu karena kita menginginkan, gitu kan. Nah, sehingga rasa yang terpancar dari kita itu bukan rasa aku abundance, malah aku scarcity, kurang, aku nggak ada. Gini, please. Iya. Maka aku ngotot itu kan supaya itu ada.
Sama seperti sebenarnya kata-kata law of attraction. Why you need to attract? I don't know, this book maybe. Iya. Why you need to attract this book to be near you? For what? Untuk apa? Hanya membuktikan bahwa ini sedang ada jauh darimu. Tidak ada di dekatmu, benar nggak? Iya. Maka engkau harus meng-attract ini. Iya. Nah, jadi bagiku pemahaman itu mungkin harus diubah. Jadi bukan law of attraction, seharusnya law of abundance misalnya. Nah, so kita ngomong lagi, apa itu abundance gitu kan? Abundance itu saat kita tidak meminta lagi. Kita selalu apa? Give. Tanda abundance adalah saat kita give. Kalau kita ngomong loa, biasanya yang kita ingat adalah ask, believe, receive. Benar nggak? Ask, believe, receive. ABR ya. Ask. Engkau meminta, engkau percaya bahwa itu sudah terjadi. Ini yang poin kedua ini yang susah loh. Mempercayai. Halu, itu bisa bikin halu. Ya. Kata orang tuh susah nih. Apalagi yang logiknya jalan gitu ya. Iya. Ini gimana sih? Gua ini nggak ada. Gue udah coba segala macam cara law of attraction nggak works ya karena beliefnya nggak jalan ya. Iya. Iya. Dan dipaksa lagi Iya. supaya lu believe. Tertekan jadinya kan. Iya. Ininya sakit jantung, bro. Iya. Iya. Jadi orang bilang main sama heartnya Nggak sinkron. nggak sinkron, gitu loh. Nah, lalu barulah terakhir bisa receive. Iya. Nah, tapi ngelewatin barrier ini nggak akan lewat Iya. biasanya beliefnya ini. Nyangkut di situ. Betul. So, aku ingin mengusulkan sebuah konsep bahwa kita harus sadar bahwa kita sudah abundance. Kita sudah abundance dan sini kita sedang abundance. So, apa langkah pertama yang akan kita lakukan saat engkau percaya engkau sedang abundance? Gampang. Aku mau tamu aku mau kemarin nih misalnya Imlek nih, banyak tamu-tamu yang mau datang ke rumahku, maka gue masak-masak dong gitu kan, atau pesen-pesen lah makanan banyak banget lah. Iya, gue lupa lagi Kyonghi bro. Nah, tapi tiba-tiba entah sesuatu dan lain hal, mungkin hujan lebat atau apa, batal semua datang. Makanan tersisa banyak dong, Banyak. nggak kemakan dong. Iya. Apa yang gue lakukan? Ya lo bungkus, lo bagi-bagi. Ya, tetangga-tetangga, orang Tapi lo nggak ngedumel gitu kan. Betul. Sialan nih gue udah capek-capek masak, nggak ada yang datang. Hujan nih, sialan nih hujan nih. Ya. itu Terlepas dari itu, pokoknya gue akan bagi-bagi itu. Iya. Karena apa? Aku sedang berkelebihan. Bener kan? Gue lagi lebih nih makanan, sayang dibuang gitu kan. Apapun itulah alasannya. Gue sedang berkelebihan, maka gue bagi. So, langkah pertama, kalau kita mengamini kita sedang abundance, so we are giving. We are sharing. Iya. Nah, apa yang lu lakukan sekarang, bro? This is sharing. This is the form of giving and sharing, ya kan? Inilah saat mungkin lu sadar nggak sadar, lu memang merasa lu abundance. Lu banyak yang bisa lu bagi. Lu bersemangat sekali mengadakan acara-acara seperti ini, gitu loh. Dan tanpa lelah, gitu loh. Semua podcaster yang gue jumpai pasti itu semangatnya sama. Banyak banget dia mau berikan, kalau perlu dia online 24 jam sehari, no problem, ya kan? Nah, karena banyak sekali yang bisa diceritakan. Giving pertama. So, kalaupun kita berdoa, boleh nggak orang pray? Boleh. So, praying kita sudah berubah. Bukan lagi Tuhan cukupkanlah aku, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Bukan. Doaku yang aku suka ajarkan adalah, Tuhan, aku sadar, aku tahu aku sedang berkelimpahan. Cuman aku terlalu bodoh untuk tidak tahu di mana kelimpahanku. Tuhan, tunjukkan di mana letak aku berkelimpahan, dan tunjukkan kepada siapa-siapa aku bisa men-sharing ini, meneruskan kelimpahan ini kepada mereka-mereka. Itu doaku. Berarti menjadi instrumen ya.
menjadi instrumen untuk membawa berkat untuk orang. Karena kita tahu kita sudah diberkati. Yes. Wow. Itu dulu kuncinya. Kalau bagiku seperti itu. Keren. Jadi itu yang aku suggest, kita ubah mindset dulu. Ini Tapi about mindset. pada saat kita ngobrol begini, gua nge-sense yang lagi nonton nih ada dua nih. Satu, wah bener juga. Yang satu, lah kalau gua isinya penuh dengan kekurangan, apa yang gua kasih? Mindsetmu. Mindset. Makanya doa tadi, doakan. Tuhan, aku terlalu bodoh tidak mengenali kelebihanku, abundance-ku di mana. Tunjukkan itu Tuhan kepadaku, dan tunjukkan kepada siapa-siapa aku bisa sharing abundance ini. Wow, amazing. Kalau kita bisa nggak tahu kan bro? Betul. Kita bukan manusia serba tahu. Kita minta. Iya. Tapi kita minta tahu. Kita untuk minta arahan. how to share Iya, our kita minta abundance. arahan, kita minta diarahkan, diberikan kejelasan, tapi bukan minta literally minta. Ya, Yes. kalau lu minta sesuatu, gue minta mobil baru, gue minta handphone baru, gue minta apapun baru, artinya gue belum punya. Iya. Yuk hanya expose ketidakpunyaanmu. Dan lu ulang-ulang terus Iya. itu, dan itu menguat. Itu dari hati kita yang memancar kan, Iya. gitu loh, tanpa sadar. Nah, 20 tahun yang lalu gue pernah menulis sebuah di dalam journaling. 20 years ago gue pernah nulis sebuah di jurnal gitu ya. Dan when I came to know jurnal itu kebuka lagi lah gitu ya. Dan gue ketawa gitu ya. Jadi gue pernah nulis begini. Tuhan, berkati saya dengan misalnya contoh angkanya 100 juta. oke. Berkati saya bulan ini dengan angka 100 juta tanpa ngoyo. Oke. Pas gue baca sekarang, berarti lo percaya 100 juta itu ngoyo gitu kan. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita itu memang bukan fokus on apa yang gue perlu. Kita fokus on apa yang kita Mungkin. mau. Jadi kayak jadi nggak fokus on need. Dan kita bukan menulis sesuatu yang kita perlukan, kita menulis sesuatu yang kita hindari. Istilahnya. Padahal lu nggak perlu muter ke sono, lu tinggal ngomong apa yang lu perlu aja, selesai gitu. Gue butuh kejelasan, gue butuh kejelasan, gue butuh ketenangan, itu bisa lu ngomong karena itu bagian dari kan. Dan masalahnya satu sebenarnya, segala needs, bukan needs ya, tapi wants-nya kita, kemauan kita, itu biasanya nular dari comparing dengan orang lain. Nular ya. Nular. Makanya DC energi nular ya. Lihat orang lain punya ini, lihat orang lain, enak ya kalau punya kayak gitu, enak ya kalau punya kayak gini, pengen juga seperti itu. Padahal kalau kita benar-benar punya, belum tentu itu satisfy dengan seperti orang itu satisfy. Oh iya, itu gue kemarin. Itu beda-beda. Gue kemarin sempat ngomong, ada anak gue sempat ngomong, Dad, teman-teman Ai dibeliin handphone terbaru, iPhone 17. Dia masih umur 10-11 tahun. Ai bilang, Daddy besok bisa beliin, tapi Daddy merasa you nggak butuh Iya. yang spek secanggih itu. Jadi gue bilang gue bedain parenting style gue bilang gitu. Tapi you butuh itu, dia bilang karena merasa out of place. Kan susah ya anak-anak zaman sekarang di sekolah pada, wah teman-temannya pada compare gitu ya, kesian juga. Betul. Tapi gue bilang, Nggak masuk lingkarannya. Iya, gue bilang you are not born to fit in. Iya. Gue bilang gitu. Tapi gue bilang sama dia gini, gue bilang, lu meskipun gue beliin, temen lu tetap akan bikin lu feel bad. Contoh nih, gue beliin lu seminggu kemudian, temen lu udah punya seminggu yang sebelumnya. Pas lu tunjukin, lu baru beli, gue udah punya dari seminggu yang lalu, happiness lu hilang juga. Jadi kalau kita menggantungkan happiness kita ke dalam bentuk barang, itu kita nggak akan pernah happy. Betul. Karena nggak lebih ada statistiknya tuh, lu kalau punya sesuatu tuh lu nggak akan bahagia lewat dari 18 hari. Jadi kayak waktu itu betul. abis itu udah flat, lu nggak ada feeling gimana nih gitu. Sudah jadi biasa gitu ya. Sudah jadi biasa gitu. Yes. Setuju. Tadi lu abis ngomong tentang, kan kalau law of attraction Give pertama. bukan yang biasanya ask, believe, receive. sama receive. Terus lu ganti konsep law of abundance. Dimana tadi itu dimulai dengan give. Habis itu apa lagi? Setelah kita give dan kita, kalaupun kita nggak tahu give apa dan kepada siapa,
maka kita do the pray yang Iya. itu, oke. Dan setelah kita lakukan itu, pertama, kemudian adalah kita forget it. Jadi pertama Setelah kita give, kita forget jadi setelah give forget. it bahwa kita pernah give. Oke. Karena ada yang ketiga, don't do transactional. Oke. Nah, kita jangan bertransaksi, bernegosiasi dengan siapa, semesta itu sendiri. Tuhan atau siapapun, aku kan sudah give dan giveku udah banyak loh. Oh, jadi istilahnya jangan kepatok lo kasih 1, lo akan dapat kembali 10. Ya, Lo kasih 100, lo akan dapat kembali 1000. transaksional. Itu ketanamnya dari transaksional. Padahal itu adalah sebuah motivasi. Udah lu nggak usah takut. Padahal sebenarnya tujuannya kan udah sih lu berdharma aja, menjadi darmawan kan. Oke. Karena dengan memberi itu lu nggak rugi kok. Lu bisa dapat 10 kali lipat. Konteksnya apa? Tahun baru. Ini tahun baru kan? Banyak yang di akhir tahun lalu atau awal tahun ini, yang terutama, misalnya nih, sio-sio yang ciong, tikus misalnya, anak kuda ya. Pokoknya yang jelek-jelek deh ya, sio yang jelek pas. Ini hampir setiap tahun kejadiannya sama. Sio-sio yang lagi jelek akan